Bacakada Kabupaten Sarolangun jalur independen resmi mendaftar ke KPU. Situasi politik jelang pilkada serentak di media sosial terpantau aman. Ratusan hektar lahan di Tahura Tsunami, Kabupaten Batanghari terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 28 Agustus 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Sarolangun jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus resmi mendaftarkan diri ke KPU pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Kedatangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mengusung visi misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan massa simpatisan dan tim sukses. KPU Sarolangun membuka pendaftaran Bacabub-Baca Wabub selama 3 hari kerja, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Pada hari pertama pendaftaran, pasangan Bacabub-Baca Wabub jalur independen Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan Bacabub-Baca Wabub yang mengusung visi misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan massa simpatisan dan tim sukses. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan pasangan Bacabub-Baca Wabub Muhammad Madel Nur Muhammad Agus telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke kantor KPU. Meski belum dilakukan verifikasi oleh tim verifikator terkait keabsahan, namun sejumlah dokumen yang diajukan oleh pasangan Muhammad Madel Nur Muhammad Agus telah dinyatakan persyaratannya lengkap. Kalau untuk secara umum, menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan Bacabub-Baca Wabub yang mengusung visi misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan massa simpatisan dan tim sukses. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan pasangan Bacabub-Baca Wabub Muhammad Madel Nur Muhammad Agus telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke kantor KPU. Meski belum dilakukan verifikasi oleh tim verifikator terkait keabsahan, namun sejumlah dokumen yang diajukan oleh pasangan Muhammad Madel Nur Muhammad Agus telah dinyatakan persyaratannya lengkap. kalau untuk secara umum di Silon ya lengkap dan bisa kita terima, cuman tetap kita cek keabsahan terkait setiap berkas-berkas di tahapan permin yang saya sampaikan tadi. Dalam proses pendaftaran, KPU Sarolangun membatasi 15 rombongan paslon yang masuk ke arena aula utama, sementara pendukung lainnya berada di tenda di halaman KPU. Pihak keamanan melakukan penjagaan ketat agar proses pendaftaran berjalan aman dan lancar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Tebo memantau deklarasi pengukuhan tim kemenangan pasangan Bacabub-Baca Wabub Agus Rubianto Nazar Effendi sebelum mendaftar ke kantor KPU Tebo. Saat deklarasi, Bawaslu tak menemukan temuan pelanggaran pasangan Bacabub dan Baca Wabub Agus Rubianto dan Nazar Effendi. Bawaslu Kabupaten Tebo memantau secara langsung deklarasi tim kemenangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Agus Rubianto Nazar Effendi di halaman Stadion Sri Maharaja Batu, Kecamatan Tebo Tengah pada Rabu siang. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo Paridatul Husni mengatakan, dalam upaya pencegahan pelanggaran, Bawaslu akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Saat deklarasi, Bawaslu tidak menemukan adanya temuan pelanggaran terhadap pasangan Agus Rubianto dan Nazar Effendi. Jika nanti terdapat laporan dan temuan pelanggaran, Bawaslu akan mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan kami di lapangan tadi tentunya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap deklarasi yang dilakukan, tidak ada temuan ataupun yang menunjukkan tidak dalam aturan tahapan kampanye. Paridatul Husni mengimbau kepada masing-masing pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar demokrasi dapat berjalan aman dan lancar. Intizam TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kabupaten Tebo menerima pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Agus Rubianto Nazar Effendi di Sekretariat KPU. Pasangan Agus Rubianto Nazar Effendi menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPU Tebo. Menggunakan pakaian batik kuning, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Tebo Agus Rubianto dan Nazar Effendi tiba di kantor KPU pada pukul 12 siang tadi. Kedatangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Golkar, Demokrat, PKS, P3, PSI, dan Partai Buruh ini disambut jajaran komisioner KPU Tebo. Dalam sambutannya, Ketua KPU Tebo Atiul Fuadiah mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2024. Kontestasi pilkada serentak selayaknya meninggalkan jejak positif bagi keberlangsungan demokrasi sehingga mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Pilkada serentak juga memberikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi. Atiul Fuadiah menambahkan berkas pendaftaran pasangan Agus Rubianto Nazar Effendi yang telah diterima akan diverifikasi kelengkapannya sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. Itulah pelaksanaan untuk pendaftaran calon bupati Tebo yang itu berjalan dengan lancar. Jadi yang melakukan pendaftaran adalah Agus Nazar. Jadi kita berjalan dengan lancar. Kita juga berterima kasih kepada tim pemenangan, tim pendukung, dan juga kawan-kawan semuanya hadir, kawan media yang bisa menciptakan suasana ini menjadi kondusif. Pasangan Agus Rubianto Nazar Effendi menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPU Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di hari kedua pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar, Rabu siang mendatangi kantor KPU untuk mendaftar. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan. Selamat sore, Ade. Halo Ade, selamat sore. Ya, selamat sore Putri. Ya, Ade, seperti apa suasana pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati M. Fadil Arif Bahtiar saat mendaftar ke KPU Batanghari? Ya, baik Putri dan pemirsa TVRI Jambi, tadi tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Batanghari, di mana dalam suasana yang saya pantau tadi, paslon ini didampingi langsung oleh 9 partai pendukungnya yang ikut mengantar mereka untuk mendaftarkan ke KPU Batanghari. Selain itu juga sebanyak hampir ratusan massa pendukung juga ikut serta dalam mengantar ke pendaftaran dari bakal pasangan calon tersebut ke KPU Kabupaten Batanghari. Setiba di kantor tadi, pasangan calon tersebut juga langsung disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, beserta beberapa unsur pimpinan KPU Kabupaten Batanghari. Dan proses di dalam tadi saya sempat pantau juga, di mana penyerahan berkas dari dukungan dari partai-partai pengusung sudah diterima langsung oleh pihak KPU Kabupaten Batanghari. Dan proses itu pun langsung dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas dari pasangan calon tersebut. Putri. Apakah berkas yang disampaikan pasangan bakal calon M. Fadil Arif dan Bahtiar telah dinyatakan lengkap oleh KPU Batanghari? Ya, untuk sementara waktu dari hasil pengecekan dari 9 partai politik pengusung atau pendukung dari paslon tersebut dinyatakan lengkap. Dan nantinya tahapan selanjutnya setelah ini akan dilakukan verifikasi faktor secara oleh pihak KPU untuk memastikan bahwa berkas-berkas tersebut yang disampaikan benar-benar konkret atau sesuai dengan aturan atau juknis yang ditentukan oleh pihak KPU sendiri. Dan nantinya juga ada jeda waktu yang akan dilakukan oleh pihak KPU mulai dari tahapan perbaikan berkas hingga mungkin nanti waktu untuk pengecekan kembali apakah berkas tersebut lengkap atau tidaknya. Sehingga nanti baru bisa ditetapkan bahwa pasangan calon ini menjadi calon dari kepala daerah Kabupaten Batanghari. Seperti itu, Putri. Ya, terakhir Ade, seperti apa sistem pengamanan di kantor KPU selama prosesi pendaftaran berlangsung? Dari pengamatan saya tadi selama berjalannya proses pendaftaran yang dilakukan oleh paslon dari Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar ini,
Pengamanan ketat juga dilakukan oleh pihak kepolisian, Satpol PP maupun Disub di sekitar area lokasi kantor KPU, di mana ini untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di lokasi tepatnya di depan kantor KPU. Pengalihan arus lintas juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk demi menjaga kelancaran arus lintas yang ada di sekitar. Selain itu juga dari awal pengantaran sampai akhir penyelesaian dari pendaftaran sendiri, kondisi suasana proses pendaftaran berjalan kondusif dan aman sehingga masa pendukung sendiri kembali ke tempatnya dengan aman dan tertib. Seperti itu, Putri. Baik, Ade Juniawan melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Terima kasih Ade, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Polres Muaro Jambi meminta tim pendukung pasangan bakal calon kepala daerah mematuhi aturan lalu lintas saat mendampingi bakal calon menuju kantor KPU. Untuk mengantisipasi laka lantas, para simpatisan tidak dibenarkan menggunakan truk maupun mobil bak terbuka. Agar pelaksanaan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati berlangsung aman dan kondusif, Polres Muaro Jambi minta para pendukung untuk mematuhi aturan lalu lintas saat konvoi menuju kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi. Kabak Ops Polres Muaro Jambi AKP Rodi Hambali mengatakan, untuk mengantisipasi laka lantas, para simpatisan tidak dibenarkan menggunakan truk maupun mobil bak terbuka. Itu antisipasi jatuh ataupun kejadian laka lantas. Ditimbang saya. Untuk membawa massa berarti? Iya, membawa massa. Karena posisi para calon ini kan ada yang di Jaluko, ada yang di Sekernan, di luar jauh dari KPU menggunakan kendaraan R4 maupun R2. Jadi saya himbau tetap melaksanakan aturan-aturan lalu lintas yang ada. Untuk pengamanan saat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah di kantor KPU, Polres Muaro Jambi menerjunkan 116 personil. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasangan Al-Haris Abdullah Sani pada Rabu siang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Pilkada Serentak 2024. Al-Haris Abdullah Sani mendaftar di KPU Provinsi Jambi didampingi 14 partai koalisi pengusung dan pendukung. Pasangan petahana Al-Haris dan Abdullah Sani Rabu siang resmi mendaftar ke KPU Provinsi Jambi untuk mengikuti pemilihan gubernur Jambi. Pasangan Al-Haris Abdullah Sani yang diiringi ratusan pendukung dan didampingi 14 partai politik disambut hangat jajaran komisioner KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al-Haris dan Abdullah Sani. Hingga saat ini KPU Provinsi Jambi masih melakukan pemeriksaan keabsahan dukungan B1 KWK syarat administrasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Al-Haris Abdullah Sani. Bakal calon gubernur yang mendaftar. Nah, adanya pada hari ini dan terakhir nanti ada di tanggal 29 ya Agustus tahun 2024. Nah, oleh karena itu ya, setelah nanti tahapan pendaftaran ini, berikutnya adalah tahapan kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Pasangan petahana ini diusung 8 partai parlemen yakni PAN, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, P3, dan Partai Golkar dengan jumlah 50 dari 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Selain itu, pasangan ini juga didukung 6 partai non-parlemen yakni Hanura, Perindo, PBB, Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Garuda. Sementara itu, saudara, hari ini pasangan Al-Haris dan Abdullah Sani resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jambi ke kantor KPU. Pendaftaran pasangan petahana yang diusung 8 partai politik dan 6 partai politik pendukung ini diiringi tim pendukung dan simpatisan. Berikut profil Bacagub dan Bacawagub Jambi Al-Haris Abdullah Sani.
Informasi lainnya, Saudara, Polda Jambi dan Polres Jajaran menyiagakan 1.909 personil di kantor KPU seprovinsi Jambi. Ribuan personil ini dikerahkan untuk mengamankan pendaftaran calon kepala daerah di kantor KPU. Pendaftaran Bacakada telah dibuka mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk mengamankan proses pendaftaran Bacakada, Polda Jambi dan Polres Jajaran menyiagakan 1.909 personil di seluruh kantor KPU dalam Provinsi Jambi. Ribuan personil yang ditempatkan itu bertugas untuk mengamankan proses pendaftaran Bacakada. Selain berjaga di kantor KPU, ribuan personil juga melakukan patroli di tempat-tempat rawan. Kasubit Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution minta tim pemenangan dan masyarakat untuk menjaga Kamtipmas selama proses pendaftaran Bacakada berlangsung. Untuk Polda Jambi dan jajaran ya itu sejumlah 1.909 itu seluruh jajaran Polda Jambi, Polda, Polresta maupun Polres jajaran. Kompol Amin Nasution menambahkan situasi Kamtipmas di Provinsi Jambi saat ini masih terpantau aman dan kondusif. Kompol Amin Nasution berharap pilkada tahun ini berjalan aman, damai, adil, jujur, dan bermartabat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga hari kedua pendaftaran bakal calon kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dinyatakan nihil. Berdasarkan hasil konfirmasi tim Bapaslon ke KPU, 2 bakal pasangan calon akan mendaftar pada hari terakhir pendaftaran. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur resmi dibuka sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pilkada di bumi sepucuk nibah serumpun nibung ini akan diikuti oleh 2 bakal pasangan calon. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, pada hari pertama hingga kedua, pihaknya memastikan tidak ada bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil konfirmasi tim pemenangan ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2 bakal pasangan calon akan mendaftar di hari terakhir, yakni pada tanggal 29 Agustus. Bakal pasangan calon tersebut yakni Zumi Laza yang berpasangan dengan Muhammad Aris akan mendaftar terlebih dahulu pada Kamis 29 Agustus sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pasangan calon Dila Hikmah Sari dan Muslimin Tanja akan mendaftar di hari yang sama sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. KPU berharap bakal pasangan calon yang akan mendaftar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024, termasuk adanya selaras antara visi dan misi, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Para simpatisan bakal pasangan calon juga diminta untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat berada di kantor KPU. Pada hari pertama dan kedua, hari Selasa dan Rabu ini nihil untuk pendaftarannya. Terkonfirmasi di hari ini LO dari kedua pasangan calon telah masuk pemberitahuannya untuk Laza Aris itu di jam 10.00 di hari Kamis. Untuk Dila Muslimin ini di hari Kamis juga di jam 16.30. Meski di hari pertama dan kedua belum ada Bapaslon yang mendaftar, pihak KPU tetap membuka layanan helpdesk bagi tim pemenangan untuk melakukan konsultasi pendaftaran. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pilkada serentak, tim Cyber Polda Jambi gencar melakukan pengawasan di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polres Merangin melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk pengecekan kesiapan pengamanan pilkada serentak, mulai dari personil hingga sarana dan prasarana. Polres Merangin melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai 2024. Ratusan personil gabungan TNI Polri dan instansi terkait lainnya mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto.
Apel ditandai dengan penyematan pita yang dilakukan oleh Kapolres Merangin kepada perwakilan personil dari masing-masing satuan tugas sebagai simbol kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan Pilkada 2024. AKBP Ruri Roberto mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada serentak, mulai dari personil hingga sarana dan prasarana. AKBP Ruri Roberto mengingatkan seluruh personil Polres Merangin agar menjaga netralitas selama berlangsungnya Pilkada serentak. Netralitas Polri ditunjukkan dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, tidak menunjukkan dukungan pada pihak tertentu, dan tidak menggunakan atribut politik. Ingin menyampaikan dalam apel kesiapan pasukan ini, selain sarana dan prasarana yang ada, kita juga memberikan kepada masyarakat, memberitahukan bahwasanya kita insya Allah siap dalam memberikan pelayanan, pengawalan, kemudian pengamanan selama kegiatan pemilu kada ini berlangsung. Penjabat Bupati Merangin Mukti mengapresiasi gelar pasukan Operasi Mantap Praja Siginjai 2024. Apel tersebut menunjukkan Kabupaten Merangin siap melaksanakan pesta demokrasi. Mukti berharap penyelenggaraan agenda konstitusi 5 tahun sekali di Merangin berlangsung aman dan tertib, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Itu semuanya kita harus terlibat, terutama juga para media. Media ini ya juga yang memberitakan. Jadi saya harap kita kerja sama-sama ya, dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Merangin. Kegiatan ini sebagai bentuk pengecekan kesiapan keamanan mulai personil hingga sarana dan prasarana selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Kerinci menyiagakan 950 personel untuk mengamankan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Para personel akan melakukan pengamanan mulai dari tahapan pendaftaran hingga hasil penetapan kepala daerah. 900 personil Polres Kerinci akan disiagakan untuk mengamankan Pilkada serentak di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. 950 personel itu terdiri dari 450 personel Polres Kerinci, 350 personel BKO Brimob Polda Jambi, dan 150 personel Polairut. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, para personel akan melakukan pengamanan mulai dari tahapan pendaftaran hingga hasil penetapan kepala daerah. Untuk kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Polres Kerinci sudah menyiapkan personil sebanyak 450 personil dari Polres Kerinci sendiri. Kemudian ada PKO dari Polda sebanyak 350 personil dan dari POP sebanyak 100 personil. AKBP Muhammad Mujib mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan massa melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes atas keputusan KPU Batanghari terhadap pelaksanaan Pilkada serentak. Aksi ini sempat menuai kericuhan hingga harus mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Seperti inilah bentuk protes puluhan massa atas sikap kebijakan KPU Batanghari dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Unjuk rasa ini menuai kericuhan hingga harus mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Situasi ini merupakan bentuk simulasi sistem pengamanan atau Sispam Kota yang digelar oleh Polres Batanghari pada Selasa sore kemarin di X Arena MTQ Muara Bulian. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya konflik Pilkada serentak. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan ada beberapa adegan yang digelar dalam Sispam Kota tersebut, mulai dari meminimalisasi kericuhan dari barisan massa hingga penanggulangan berbagai bentuk ancaman teror. Tadi disimulasikan bagaimana tahapan massa dari awal yang tidak anarkis sampai nantinya menjadi anarkis. Kami memang maksimalkan bersama dengan teman-teman Brimob untuk nantinya kami siap dalam mengawal rencana Pilkada serentak terutama di Kabupaten Batanghari. AKBP Singgi mengaku puas dengan hasil Sispam yang dilakukan oleh seluruh anggota Polres bersama Satuan Brimob Anti Teror dan Gegana Polda Jambi. Melalui persiapan pengamanan ini, aparat kepolisian diharapkan dapat lebih maksimal dalam pengamanan Pilkada serentak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, patroli cyber terhadap aktivitas media sosial terus dilakukan tim cyber. Sejauh ini, situasi politik di medsos masih terpantau aman. Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024, aktivitas media sosial mulai dipenuhi isu politik. Peserta bakal calon kontestan Pilkada terpancau gencar memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan diri. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, meski telah dipenuhi isu politik, namun situasi aktivitas di media sosial masih terpantau aman. Belum ada laporan mengenai kampanye hitam dan negatif di media sosial. Kita Satgas Polda ya, karena kemarin juga kita sudah dimasukkan ada beberapa personil yang masuk, 32 orang sebagai di operasi mantap data dalam rangka antisipasi berkaitan dengan berita-berita hoax. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah seperti patroli cyber dan juga siap menerima laporan dari siapa saja berkaitan dengan kalau memang ada hal-hal berkaitan dengan pilkada, mungkin menjelekkan orang lain atau black campaign dan sebagainya. Sejauh ini ada temuan Pak di media sosial? Sampai saat ini belum, karena memang belum ada pendaftaran ya, belum ada istilahnya calon masing-masing, jadi belum ada laporan dan juga kita belum menemukan berkaitan dengan kampanye-kampanye yang black campaign. AKBP Taufik Nurmandia menegaskan, tim cyber terus memantau pergerakan pengguna medsos. Patroli cyber sudah digalakan sejak pertengahan tahun kemarin. Tim cyber juga meminta masyarakat melapor ke Cyber Polda Jambi jika terdapat aktivitas politik yang meresahkan di media sosial. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polres Kerinci telah memetakan beberapa daerah yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas dan geografis pada Pilkada serentak tahun ini. Pemetaan daerah rawan ini berdasarkan kejadian sebelumnya saat pelaksanaan pemungutan suara. Polres Kerinci telah memetakan beberapa daerah baik di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci yang dianggap sebagai kategori daerah rawan saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Tak hanya dianggap sebagai rawan gangguan Kamtibmas, kategori daerah rawan juga meliputi rawan geografis, yakni daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan atau daerah terisolir. Pemetaan daerah rawan ini berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya saat pelaksanaan pemungutan suara. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, kategori daerah rawan terdapat di 6 TPS. Daerah ini menjadi prioritas untuk melakukan pengamanan saat berlangsungnya pemungutan suara. Agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan aman dan lancar, Polres Kerinci telah menyiapkan 950 personil gabungan, baik dari Polres Kerinci maupun bantuan personil dari Polda Jambi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan 72.996 daftar pemilih sementara dan 156 TPS Pilkada serentak tahun 2024. Jumlah DPS tersebut dinamis dan masih dapat berubah dikarenakan banyak pemilih baru yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan 72.996 jumlah DPS yang tersebar di 8 kecamatan. Jumlah DPS tersebut dinamis dan masih dapat berubah dikarenakan banyak pemilih baru yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dan pemilih pindahan yang belum mengajukan keterangan pindah lokasi pemilihan. Tak hanya jumlah DPS, KPU Kota Sungai Penuh juga telah menetapkan jumlah TPS mencapai 156. Dari jumlah itu, 1 diantaranya merupakan TPS khusus di Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh. Jumirol Lestari mengimbau seluruh pemilih pemula dan pemilih pindahan agar segera mengurus administrasi kependudukan dan seluruh persyaratan agar masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Al-Haris minta kesiapan regulasi dari Kementerian Pusat sebelum diterbitkan izin pertambangan rakyat daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Gubernur Al-Haris meminta kesiapan regulasi sebelum diterbitkannya izin pertambangan rakyat atau IPR di daerah. Kesiapan regulasi hingga pada tataran operasional, pemasaran, dan pengawasan menjadi bagian yang tak terpisahkan agar pemberian izin pertambangan rakyat tidak menjadi masalah di kemudian hari. Gubernur Al-Haris minta Kementerian Pusat untuk memberikan petunjuk dan aturan teknis yang mengikat terkait alur penerbitan pengelolaan izin pertambangan rakyat atau IPR di daerah. Hal tersebut ditekankan Al-Haris saat menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM dan kementerian terkait tentang simulasi proses penerbitan IPR yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Jabatan Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan pemahaman tugas para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kepala desa hingga ke pemerintah kabupaten dan provinsi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan IPR. Kesiapan regulasi hingga pada tataran operasional, pemasaran dan pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar pemberian izin pertambangan rakyat tidak menjadi masalah di kemudian hari. Aturan pengawasan harus disusun secara komprehensif untuk memastikan pengelolaan IPR tak hanya sekedar meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia, terdapat 117 blok WPR di Provinsi Jambi dengan luas 7.030,46 hektar. WPR tersebut tersebar di 4 kabupaten, yakni Sarolangun, Merangin, Batanghari, dan Tebo. Tentu ketika IPR ini diberikan, tentu ada risiko yang muncul, ada tanggung jawab yang muncul, yang ini harus menjadi tugas kita semuanya. Maka ini kita kumpulkan, semua dinas terkait kita kumpulkan. Tujuannya apa? Agar kita memahami tugas kita masing-masing. Dari 117 blok WPR yang ditetapkan Kementerian ESDM, baru 4 blok dengan luas 358,02 hektar yang telah mendapatkan dokumen pengelolaan WPR dari Menteri ESDM. Blok tersebut berada di Kecamatan Tiang Pumpung dan Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri kembali mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Datuk Rio. Datuk Rio yang ditambah masa jabatannya ini diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara. 19 Kepala Desa atau Datuk Rio di Kabupaten Bungo menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan dari Bupati Bungo Masuri. Masuri mengatakan Datuk Rio yang telah ditambah masa jabatannya diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara. Pasca dilantik, para Datuk Rio juga diharapkan dapat memajukan dusun dan mengakselerasi pembangunan dusunnya. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun. 19 Datuk Rio, ada 3 kecamatan, Lepat Ilir, Jujuhan, dan Tanah Sepenggal. Nah, jadi ini sisa yang belum kita kukuhkan. Kita sampaikan selamat kepada Datuk Rio dan bisa menjalankan amanah tugas dengan baik. Kemudian ini memang keputusan berdasarkan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Rio atau Kepala Desa itu dirubah. Para kepala desa yang baru dilantik mengapresiasi Bupati Masuri yang telah memberikan SK perpanjangan masa jabatan Datuk Rio. 19 Datuk Rio yang dilantik ini berasal dari 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hingga akhir Agustus, 483,66 hektar lahan di Jambi terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Sekitar 100 hektar lahan di kawasan Tahura Senami terbakar pada Selasa siang kemarin. Kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Senami, Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kembali terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi pada Selasa siang kemarin itu menyebabkan sekitar 100 hektar lahan di Tahura Senami hangus terbakar. Lokasi titik api yang berada jauh dan sulit dijangkau kendaraan pemadam membuat upaya pemadaman sulit dilakukan tim Satgas Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan, kendala tersebut membuat api baru dapat dipadamkan pada pukul 11 malam tadi. Saat ini tim Satgas Karhutla masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi Karhutla untuk memastikan kebakaran lahan tidak meluas. Diperkirakan lebih kurang 100 hektar. Itu dan juga kemarin bukan di situ saja, kebetulan banyak serempak kebakaran kemarin, ada beberapa titik, kira-kira 6 titik lagi tempat lain. Karena kami fokus kemarin di Tahura. Ansori berharap adanya upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Karhutla tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada oknum pelaku pembakar lahan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 483,66 hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Data tersebut naik sejak beberapa hari terakhir akibat masih terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan masih terjadinya Karhutla di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD, hingga Agustus 2024, luasan lahan yang terbakar mencapai 483,66 hektar. Luasan lahan ini tersebar di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, yakni 62,21 hektar di Kabupaten Batanghari, 140,54 hektar di Muaro Jambi, 28,20 hektar di Tebo, 6,7 hektar di Bungo, 143,2 hektar di Sarolangun, 50,06 hektar di Merangin, 23,22 hektar di Tanjung Jabung Barat, 17,04 hektar di Tanjung Jabung Timur, dan 12,50 hektar di Kota Jambi. Diprediksi luasan lahan terbakar ini masih terus bertambah karena masih ditemukannya sejumlah titik api. Beberapa upaya terus dilakukan petugas gabungan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Selain menerjunkan ratusan personil gabungan dan mendirikan posko pemantauan Karhutla di lahan gambut, tim gabungan juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki hari ketiga Karhutla di wilayah perbatasan Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, kobaran api belum dapat dipadamkan. Jika terus meluas, Karhutla ini akan meluas ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kasus Karhutla yang terjadi di 3 desa di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, sejak Minggu malam 25 Agustus 2024 belum berhasil dipadamkan. Memasuki hari ketiga, tim Satgas Karhutla masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan di 3 desa tersebut. 3 desa tersebut yakni Desa Londrang, Rantau Panjang, dan Desa Rondang. Wilayah yang terbakar saat ini berbatasan langsung dengan Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengatakan Karhutla yang terjadi di wilayah tetangga menjadi atensi serius pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena pada proses pemadaman terkendala dengan kencangnya angin dan jauhnya sumber air. Sapril menambahkan tim Satgas Karhutla telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jambi untuk mengatasi hal tersebut. Jika kebakaran tidak dapat segera ditangani, besar kemungkinan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ikut terbakar karena jarak antara lahan yang terbakar dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya berkisar 1 km. Adanya titik api di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi yang lebih kurang tadi diperkirakan jaraknya lebih
kurang 1 kilometer. Sementara langkah preventif yang dilakukan Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni membuat penyekatan berupa pembasahan lahan agar api tidak melintas masuk. Pembasahan ini dibantu oleh TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, hingga pihak perusahaan sekitar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim kejadian karhutla pada puncak musim kemarau tahun ini terkendali. Sejak ditetapkan status siaga darurat pada 19 Juli lalu, penanganan karhutla telah dilakukan secara optimal melalui kerja dari Satgas Karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi mengklaim kejadian kebakaran hutan dan lahan saat puncak musim kemarau tahun ini terkendali. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, luasan lahan dan hutan yang terbakar hingga akhir Agustus hanya 383 hektar. Dengan rincian, 240 hektar terjadi di lahan mineral dan 143 hektar terjadi di lahan gambut. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, sejak ditetapkan status siaga darurat pada 19 Juli lalu, penanganan karhutla telah dilakukan secara optimal melalui kerja Satgas Karhutla. Kejadian karhutla selalu diupayakan mampu ditangani dengan baik melalui operasional pemadaman oleh tim Satgas. Penambahan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi 900 juta rupiah ditargetkan dapat menambah amunisi untuk pengendalian karhutla pada tahun 2024. Sebetulnya masih dalam posisi terkendali ya, karena itu hitungan 200 itu dari mulai tahap awal. Mulai tahap awal loh, jangan dimakna itu. Artinya waktu semester pertama kemarin sudah 162. Itu kan sudah terus dilakukan pemadaman, tidak dibiarkan ya. Jadi hitungan 200 itu dari mulai awal Januari sampai dengan sekarang. Tapi kan sudah dipadamkan hanya beberapa daerah saja yang mungkin masih perlu pemadaman, terutama di lahan gambut. Ada himbauan dari pemerintah kembali kepada masyarakat? Sama seperti itu himbauannya, untuk tidak sembarangan buang puntung rokok. Yang kedua, jangan membakar di areal-areal yang di kondisi sekarang ya, karena mudah sekali terbakar, apalagi di lahan gambut. Hingga akhir Agustus 2024, hanya ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang bebas dari karhutla, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit rumah warga di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh dini hari diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di RT 3, Desa Tarikan. Api membakar satu unit rumah warga hingga rata dengan tanah. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sekretaris Damkar Muaro Jambi Herman Susilo mengatakan, api berhasil dipadamkan setelah tim damkar berjibaku selama 3 jam untuk memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 50 hingga 70 juta rupiah. Kebakaran yang terjadi pada pukul 4 subuh ini diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa. Tapi ya, kita kirim 1 unit mobil pemadam dengan personil 9 orang, menghabiskan 12.000 liter air. Itu rumah kayu. Itu dapat laporan kami, itu penyebabnya dari korsleting listrik. Pemilik rumah Habibah saat ini harus mengungsi di rumah keluarganya. Habibah berharap ada bantuan dari pemerintah maupun dermawan agar dirinya dapat kembali membangun rumah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.